Hai teman-teman, nah pagi ini aku bakal update gimana kondisi kebun aku. Udah lama banget ya nggak update kebun. Nah mari kita mulai dari sini. Nih tadi pagi tuh aku sengaja bangun pagi buat ngebongkar kompos. Nah ini lagi ngebongkar komposter tuh yang pakai kompos bag. Kemarin dia udah full satu kompos ini sekarang dibongkar. Kemarin ini dia dari daun-daun kering. Nah ini dipindahkan ke planter bag. Terus ini nanti rencananya aku mau jadiin dasar untuk media tanam. Jadi nanti di bawahnya diletakin ini, terus nanti di atasnya tuh dicampur dengan tanah yang udah dicampur pupuk kandang, terus sekam bakar. Nah jadi pengalaman aku kalau di dasarnya tuh diletakin ini ya, daun-daun kering ini, nanti pas kita bongkar lagi tuh media tanamnya udah subur kayak gitu ya. Nah itu ada kompos bag aku ya, 1, 2, 3 sama yang ini 4 ya. Kok kompos bag, vegetable planter bag ya. Nah oke. Terus lanjut ini kemarin aku juga udah bikin media tanam. Rencananya aku mau nanam sayur juga di sini. Jadi ini ya, tadi pagi juga nih aku kerjain. Ini pakai sampah-sampah organik, di bawahnya aku layering dengan tanah yang udah dicampur sama sekam, terus disiram dengan air biar dia lembab. Baru disiram juga dengan EM4 biar dia tetap lembab, terus ditutupin sama koran. Nah ini juga begini ya, jadi bisa ditutupin dengan koran atau ini sampah-sampah kering ya. Nah nanti dibiarin 2 minggu biar nanti proses untuk media tanamnya itu udah bagus lagi. Jadi nanti bakteri-bakteri atau jamur yang jahat itu udah mati ya. Nah ini semua disiram dengan EM4. Oke. Nah terus ini adalah 3 pot panjang yang isinya strawberry. Oke. Nggak tahu kenapa ini sangat-sangat tidak subur sekali ya. Dulu aku sempat nanam strawberry, itu sempat subur dan sempat berbuah. Nah ini dia nggak berbuah nih, nggak tahu nih, mungkin media tanamnya yang salah. Jadi nanti kalau sempat tuh aku mau ngebongkar lagi ya, biar bisa nanti panen strawberry sendiri. Oke ya. Oke. Ini gelas bekas ini ya tuh, jadi ini aku manfaatin lagi, terus aku bolongin jadi tempat semayan. Itu juga tempat pop mie gitu ya, itu juga gitu ya. Nah ini EM4. Nah itu jadi aku setiap bikin komposter, bikin kompos atau media tanam tuh aku siram dengan ini biar cepat subur. Oke. Oh iya, nah ini aku kalau di atas ini kan nggak ada keran air ya di luarnya. Jadi ini aku sistem nampung air hujan. Jadi ada 2 ember tuh, jadi nanti air hujannya tuh ngalir ke sini. Jadi aku senang banget tuh kalau hujan, jadi full nih 2 ember buat nyiram-nyiram tanaman. Oke. Nah ini ada kailan ya. Jadi kailan ini aku tanam di ember ya. Nih ember nih sebenarnya bekas alas komposter cacing, cuma kemarin itu aku nggak sempat ngurus mereka, jadi udah ya tewas semua gitu ya. Cuma ada beberapa yang dari hasil panen cacingnya itu, terus aku pupuk-pupuk di media tanam aku nih, jadi ya masih nemu cacing sih, keturunan mereka kayak gitu. Nah ini jadi aku bolongin embernya. Ini tempat nampung ini sih pupuk cairnya kemarin. Dia ada pot gede itu baru tempat rumahnya si cacing. Di bawah itu di alas ini buat nampung kompos cairnya. Jadi ini udah aku bolongin, kasih tanah, media tanam tuh baru tanam kailan ya. Nah ini dari gelas-gelas bekas juga. Ini ada cabai belum aku pindahin ke media tanam. Ini juga udah pada layu, kemarin bagus nih. Nah ini udah jelek, kemarin ini bagus nih, mungkin karena kelamaan di pot kecil ya. Ini ada timun. Nah ini ada ciplukan, jadi baru aku siram nih dengan bed guano ya. Jadi ini aku berusaha nyari, ini mereka kan suka yang full matahari ya. Jadi kalau di atas ini nih mataharinya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kena sampai ke tanaman gitu. Jadi ini yang di sini yang kena nih tuh. Nah kena dia. Nah ini terong hijau atau ungu ya, lupa aku. Oke. Nah
Terus ini ada bunga telang ya. Jadi bunga telang ini aku tanam tuh dari benih. Benihnya itu dipanen dari bunga-bunga yang sudah menuai, sudah berubah jadi biji yang di pohon ini, pohon bunga telang ya. Terus aku semai lagi dan banyak deh gitu ya. Jadi dari satu bunga telang itu bisa dapat 4 benih atau 5 benih, dan bisa menjadi 5 bunga telang baru gitu. Jadi nih bunga telang ini aku udah banyak juga ngasih ke ini teman-temanku yang ada di rumah sakit ya. Nah ini jeruk purut ya, yang sudah tak niat hidup tak niat mati juga ya. Ini belum sempat pindah ke media tanam lagi. Oke, nah ini dari gelas-gelas bekas nih, aku jadiin media tanam. Kemarin kotak susu bekas juga jadi media semai juga nih, udah hancur nih, nggak bisa sih, masih bisa dipakai sih, tuh dibolongin. Jadi manfaatin semua yang ada di sekitar kalian, jadi jangan langsung dibuang ya, kayak gitu, dan hemat juga. Oke. Nah ini adalah bunga telang, pohon bunga telang tertua aku. Ini lagi masa dia kemarau, alias bukan kemarau, udah masa habis panen. Kemarin dia rimbun banget ya. Nah ini dia udah mulai menguning, udah mulai kering. Nanti palingan nih aku pangkas ya, aku pangkas, tinggalin dikit nanti biar dia subur lagi ya. Nah jadi ini media tanamnya itu tuh. Jadi kemarin tuh aku nyemai ini sih bayam Brazil. Jadi niatnya itu jadi kayak apa sih, kayak penutupnya gitu di atas sini biar dia nggak cepat mengering media tanamnya gitu. Cuman ya nggak subur, kayaknya sih aku pindahin deh, kasian bayam Brazilnya tuh. Oke. Nah ini adalah daun bawang dari bekas pasar tuh, yang di bawahnya tuh bekas pasar, terus aku tancepin di sini. Nah entah kenapa dia tidak subur ya. Punya temenku tuh subur banget, padahal tuh dari pasar ditancepin terus dia subur. Nah ini nggak tahu kenapa dia tidak subur. Nah ini kayaknya cabe deh, tuh kayaknya cabe deh, nggak sengaja tumbuh. Ini bunga krokot deh kayaknya nih, nggak tahu. Pokoknya aku sering nemu, mungkin dari ini ya, dari komposter, terus ada biji-biji cabai itu nggak sengaja tumbuh kayak begini. Jadi nanti aku pindah ke media tanam. Nah ini contohnya nih, kulit-kulit kerang nih, kayak gitu. Nah ini kale curly ya, yang kemarin itu dia mati pun tak mau, hidup pun segan dia ya. Nah jadi sekarang udah rimbun lagi, cuma nggak tahu kenapa dia daunnya kecil-kecil sekali tuh, cuma setengah telapak tangan ya, malah dulunya gede ya, atau mungkin ini bisa lebih gede lagi, aku nggak tahu. Oke. Nah ini semayan bayam Brazil aku ya, belum sempat aku pindah ke media tanam karena belum ada medianya lagi. Tuh manfaatin gelas aqua bekas juga ya, jadi manfaatin apa yang ada di sekitar kalian. Tuh lumayan banyak. Nah ini bunga telang nih udah panjang, udah rimbun ya. Ini rencananya mau aku tanam di kebun belakang ya. Ini lagi aku perbanyak dari benih tuh, mau aku tanam di kebun belakang. Nah ini dari benih juga. Nah ini ya, ini adalah kale Red Russian ya, ini dari biji juga. Aduh sudah ini dia, nanti aku perbaiki deh biar dia lurus lagi, mereka lurus lagi, karena nih cukup susah nih buat nyemai mereka nih, jadi harus benar-benar dirawat. Oke, ini bunga telang sudah banyak menguning ya tuh bunganya. Jadi ciri-ciri dia habis masa panen itu dia bunganya itu udah kecil-kecil banget loh. Nampak ya, dia udah kecil banget. Jadi kalau misalnya biasa dipanen tuh dia lebar, gede-gede bunganya. Tuh. Oke. Nah, ini kale Red Russian gitu ya. Ini dimakan hama, digigitin nih. Tapi nggak nampak nih hamanya. Ya, ini dia gede nih, satu telapak tangan. Ya. Tuh, nah ini gede juga nih. Tuh, lebih gede dari telapak tangan aku. Nah, inilah daun Brussels ya. Nah, jadi daun Brussels inilah, ini aku punya 2 pot ya, 2
planter bag ya. Nah ini mereka ini rimbun sekali nih, tuh bisa lihat ya, tuh nih ya. Jadi ini aku sering panen daun mereka ini buat salad atau campuran smoothie sih aku paling suka, terus satu ditumis. Nah ini sebenarnya Brussels sih. Jadi Brussels itu dia nanti ada kayak kol-kol kecil, nanti dia tumbuh di batang-batang ini. Nah cuma ini nggak ada, jadi cuma nggak tumbuh nih Brusselsnya. Jadi yang tumbuh tuh cuma daun-daunnya aja. Oke, nggak tahu kenapa, atau mungkin kurang nutrisi, bisa jadi. Nah oke, lanjut lagi. Ini adalah tanaman kacang panjang aku, ada beberapa pot, beberapa polybag gitu ya. Nah jadi ini kemarin udah habis masa panen, ini sekarang udah mau mati nih ya, udah habis masa panen dan ini udah menguning semua tuh, udah kena hama juga tuh, dimakanin dengan kutu-kutu hitam, nggak tahu deh, tuh banyak semutnya juga ya. Nah ini juga nih, jadi ini nanti dibiarin mengering nih, bisa dipanen nih, jadi benih baru nih di dalam ini kacang panjangnya ini. Oke. Nah ini nih aku senang banget, ini daun sup, ini rimbun sekali ya. Jadi aku nggak ada beli daun sup, kalau misalnya mau masak tinggal petik aja. Ini aku dikasih sama si Fuji, jadi dia ngasih kemarin tuh ada 3 bibit ya, dan sekarang ini tambah subur. Aku senang banget karena aku semai dari benih tuh gagal terus, nggak mau tumbuh. Pernah sih sekali tumbuh, cuma dia nggak subur. Oke, tuh kalian lihat tuh ya, tuh kena hama tuh kacang panjang aku. Jadi ini aku belum sempat nyemprot pakai air rendaman kulit bawang buat ini ngusir mereka. Oke, nah ini basil ya. Ini basil ini wangi sekali ya. Jadi ini aku suka dilalap campur smoothie atau campuran pizza, campuran spaghetti. Ini wangi sekali. Dari sini aja wangi ya. Jadi ini udah rimbun lagi kayak gitu ya. Jadi ini kemarin aku stek batang, aku potong ya, terus aku tancepin ke tanah, dan ini hasilnya ya. Jadi ini aku perbanyak. Ini aku juga dikasih sama si Uji sih. Ini kemarin kecil pendek, ini sekarang udah rimbun. Terus aku memperbanyak. Ini udah aku perbanyak nih. Oke. Nah ini daun ini sih daun cincau ya. Dia menjalar, cincau jalar nih ya. Jadi nanti ini mau aku perbaiki lagi biar dia rapi tempat jalarnya tuh ya. Ini juga tuh jelek banget ya, udah dimakan dengan hama. Oke. Nah ini adalah tomat yang sebenarnya aku nggak semai, jadi mungkin ini tumbuh dari komposter gitu ya. Jadi dia kecil, kemarin tuh nemunya kayak begini. Nah ini kayaknya sih tomat ya, karena ciri khasnya tuh dia batangnya itu kayak berbulu-bulu gitu, jadi nanti di sini bisa keluar akarnya. Jadi aku biarin, terus aku pindahin ke media tanam. Nah jadi dia gede seperti ini ya. Itu udah muncul bunga-bunganya tuh. Nah si tomat ini dia suka full sun ya, suka matahari. Oke, nah balik lagi ke sini. Nah ini ada daun salam. Daun salam ini subur, jadi ini aku potong, terus aku keringkan, angin-anginkan di dapur, jadi nanti dia kering gitu ya, lebih awet. Nah ini daun mint ya, mint yang dia ini aku suka banget mint. Ini kayaknya kena hama deh, nggak tahu nih putih-putih begini ya. Jadi ini mintnya itu dia terasa banget mentolnya, pedesnya. Dia aku suka campur ke smoothie, bikin infus water kayak gitu ya, dirobek-robekin dikit itu biar keluar mentolnya tuh seger banget ya. Nah ini kemarin yang indukannya, cuma sekarang udah nggak subur. Jadi kemarin tuh aku stek, terus aku perbanyak lagi nih karena nggak boleh sampai habis. Ini enak banget ya. Nah ini mint ya, ini mint biasa yang dijual supermarket. Kemarin itu aku stek ya. Nah sekarang ini udah rimbun lagi ya. Ini kalau nggak salah nih belum aku perbanyak, ini baru satu ini ya.
Nah, ini adalah daun sambung nyawa nih, enak banget ditumis dengan tahu kayak gitu ya. Daun sambung nyawa ini juga ini mudah banget di stek, ditancepin itu tumbuh dia. Oke. Nah, ini cabe rawit ya. Nah, ini aku bahagia banget pertama kali nih nanam cabe itu sesubur ini ya. Tuh, ini baru satu buah nih yang orange ya, yang lain tuh masih hijau-hijau. Nah, nanti bisa dipanen karena aku suka banget nyambel ya. Ini maunya nih aku nanamnya ini di tempat media tanam yang gede, jadi dia bisa rimbun, bisa lebih ramai. Ini cuma iseng-iseng nanam tuh di polybag kecil kayak begini ya, tapi ternyata tuh lumayan rimbun ya. Oke, nah ini sepertinya Brussels, daun Brussels ya, mirip, atau Kelnero, aku nggak tahu nih, lupa kemarin manennya. Jadi ini habis dimakan hama juga ya, dimakan hama nih daunnya. Jadi semoga dia bisa bertahan hidup ini, karena susah banget nih nyemai mereka, gagal terus. Nah, ini dia, ini bayam Brazil yang super duper mudah banget diperbanyak ditanam, bagus buat kalian pemula nih. Ini ya, ada 2 planter bag. Oke. Nah, kayaknya sih tanaman aku yang di atas cuma ini aja tuh. Kayak begitu ya. Jadi ini mau aku perbagus lagi, perbanyak lagi kayak gitu ya, biar makin rimbun kebun di atas. Oke teman-teman ya, jangan lupa tetap ikutin YouTube aku buat update kebun, karena kalau misalnya kita berkebun itu hormon bahagia kita itu akan keluar. Jadi kita bawaannya tuh happy terus. Dengan kita berkebun, kita selalu mengikuti proses tiap tanaman kita. Dengan begitu kita juga lebih menghargai proses kehidupan. Itu sih pengalaman aku yang aku rasakan selama aku berkebun ya. Oke, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa.